Macam-macam teori Karl Marx. Yang pertama, teori materialisme historis. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, seperti produksi dan kepemilikan sumber daya. Marx berpendapat bahwa sejarah manusia dapat dibagi menjadi periode-periode yang didasarkan pada sistem ekonomi yang dominan, seperti masyarakat primitif, feodal, kapitalis, dan sosialis. Penyebab teori materialisme historis Karl Marx adalah pengamatannya terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada masanya. Marx melihat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu pemilik modal kapitalis dan pekerja proletar. Lanjut ke teori Karl Marx yang kedua, yakni teori nilai kerja. Marx mengkritik teori nilai yang dikemukakan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Dia berpendapat bahwa nilai barang bukanlah ditentukan oleh faktor-faktor produksi, tetapi oleh jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Penyebab teori nilai kerja Karl Marx adalah analisisnya terhadap sistem ekonomi kapitalis pada masanya. Marx memperhatikan bahwa dalam sistem kapitalis, barang-barang diproduksi oleh tenaga kerja manusia. Namun, ia melihat bahwa nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak sepenuhnya diakui atau dibayar oleh pemilik modal. Lanjut ke teori yang ketiga, yakni alienasi. Marx mengkritik kapitalisme karena menyebabkan alienasi, yaitu pemisahan manusia dari sifat alamiahnya sebagai makhluk sosial dan kreatif. Marx berpendapat bahwa dalam sistem kapitalis, buruh menjadi teralienasi dari produk kerjanya, proses produksi, sesama manusia, dan esensi kemanusiaannya. Penyebab teori alienasi Karl Marx adalah pengamatannya terhadap kondisi kerja dan kehidupan pekerja pada masa revolusi industri. Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja mengalami alienasi atau pemisahan diri dari hasil kerja mereka, proses produksi, sesama manusia, dan diri mereka sendiri. Marx mengidentifikasi beberapa penyebab alienasi dalam sistem kapitalis, yakni ada 4 penyebab: alienasi terhadap hasil kerja, alienasi terhadap proses produksi, alienasi terhadap sesama manusia, dan yang terakhir, alienasi terhadap diri sendiri. Kita lanjutkan ke teori yang keempat, yakni teori Karl Marx revolusi proletar. Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan mengalami krisis yang akan memicu revolusi proletar. Marx berpendapat bahwa kelas buruh akan bangkit melawan kelas borjuis dan menggulingkan sistem kapitalis. Revolusi proletar ini akan mengarah pada pembentukan masyarakat sosialis yang tidak ada lagi pemilikan pribadi atas sumber daya produksi. Penyebab teori revolusi proletar Karl Marx adalah analisisnya terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di dalam sistem kapitalis. Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalis, pemilik modal atau kapitalis memegang kendali atas sumber daya dan produksi, sementara pekerja atau bisa disebut proletar hanya memiliki tenaga kerja mereka sebagai satu-satunya aset. Marx berpendapat bahwa ketimpangan ini akan terus memperdalam kesenjangan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja.